Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nailatun Nursadah. Kali ini kita akan membahas tentang fonem dan alofon. Bahasa merupakan kunci pokok bagi kehidupan manusia di atas bumi ini. Karena dengan bahasa, orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Fonem merupakan salah satu bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Hal ini sangat penting karena dalam pelajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia, kita akan menemukan masalah-masalah dengan bunyi bahasa yang secara sepintas sama, akan tetapi memiliki makna yang berbeda. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fonem dan jenisnya, kemudian ada alofon dan juga jenisnya, kemudian ada perbedaan vokal dan konsonan, dan terakhir kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi adanya alofon. Fonem merupakan istilah linguistik yang memiliki arti satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, fonem merupakan satuan bunyi terkecil yang dapat menunjukkan kontras makna. Sedangkan menurut Kenneth L. Pike, fonem merupakan salah satu dari unit bunyi yang penting atau suatu yang menunjukkan kontras makna dari bunyi. Sedangkan menurut L. Bloomfield, fonem merupakan satuan unit terkecil bunyi yang membedakan. Selanjutnya, fonem memiliki dua jenis. Yang pertama ada konsonan dan juga vokal. Konsonan merupakan komponen yang dihasilkan dengan cara menghalangi aliran udara dalam saluran vokal, baik sebagian maupun seluruhnya. Sedangkan vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh suara tanpa hambatan. Vokal dibagi menjadi dua. Yang pertama vokal tunggal atau monoftong dan juga vokal rangkap atau diftong. Konsonan juga memiliki beberapa macam. Yang pertama ada konsonan hambat letup, yaitu arus udara yang dihambat secara penuh dan dilepas tiba-tiba. Kemudian ada konsonan nasal, yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dari mengeluarkan udara melalui hidung. Kemudian ada konsonan paduan, yaitu terbentuk dengan cara menghambat arus udara dari paru-paru secara penuh dan dilepas secara perlahan. Kemudian konsonan sampingan terbentuk dengan cara menghambat rapat arus udara dari rongga mulut sehingga udara keluar dari samping. Kemudian ada konsonan frikatif, yaitu dihasilkan dengan cara menyempitkan arus udara dari paru-paru. Kemudian ada konsonan getar, yaitu dibentuk dengan menghambat arus udara dari paru-paru dengan cepat dan berulang-ulang. Selanjutnya ada konsonan sentuhan, dibentuk dengan menghambat udara dari paru-paru satu kali. Konsonan sentuhan kuat sama dengan konsonan sentuhan, hanya saja konsonan sentuhan kuat ini disertai dengan ancang-ancang. Dan terakhir ada konsonan semivokal. Konsonan yang ketika diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Tak hanya konsonan, vokal juga memiliki beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan tinggi rendahnya lidah, itu ada vokal tinggi, vokal madya, dan juga vokal rendah. Yang kedua, berdasarkan bagian lidah yang bergerak, itu ada vokal depan, vokal tengah, dan juga vokal belakang. Selanjutnya, berdasarkan struktur, ada vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal semi terbuka, dan vokal terbuka. Terakhir, berdasarkan bentuk bibir, ada vokal bulat, ada vokal netral, dan juga vokal tak bulat. Selanjutnya, perbedaan vokal dan konsonan. Vokal itu bunyinya tidak disertai hambatan pada alat bicara, sedangkan pada konsonan bunyinya dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Untuk vokal tidak terdapat artikulasi, sedangkan konsonan terdapat artikulasi. Semua vokal dihasilkan dengan bergetarnya pita suara, sedangkan
pada konsonan itu ada dua. Konsonan bersuara itu dihasilkan dengan pita suara yang bergetar, sedangkan ada satu lagi yaitu dengan konsonan tidak bersuara, konsonan yang dihasilkan tanpa bergetarnya pita suara. Yang terakhir di vokal adalah semua vokal adalah bunyi suara. Lanjut ke alofon. Alofon itu merupakan varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Alofon terbagi menjadi dua, yakni yang bersifat komplementer dan yang bersifat bebas. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya alofon. Yang pertama ada posisi suatu fonem dalam suatu kata atau suku kata yang merupakan lingkungannya. Yang kedua disebut juga dengan variasi alofonis, yaitu realisasi fonem dalam suatu lingkungan. Yang ketiga, variasi bebas adalah variasi fonem yang tidak mengubah makna pada suatu lingkungan tertentu. Yang keempat, ada variasi bebas dapat terjadi karena ketidaksengajaan. Untuk macam-macam alofon ada dua. Yang pertama alofon vokal dan alofon konsonan. Untuk alofon vokal yaitu yang A, I, U, E, dan O. Sedangkan alofon konsonan itu berarti selain A, I, U, E, dan O. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.